Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Jadi di video Draw Story kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita creepypasta yang sangat populer di internet, yaitu tentang Jeff the Killer yang dikenal sebagai pembunuh yang berwajah riang. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Buat kalian yang belum tahu, Jeff the Killer adalah sebuah creepypasta mengerikan yang menceritakan tentang seorang psikopat atau pembunuh yang bernama Jeff. Ia sering digambarkan sebagai seorang remaja laki-laki yang berambut panjang dengan kelopak mata yang menghitam. Ia juga memiliki mulut yang lebar, seperti hantu mulut sobek. Dan ia tidak pernah berhenti tersenyum atau tertawa dalam kondisi apapun. Oleh karena itulah ia sering disebut sebagai pembunuh yang memiliki wajah riang atau bahagia. Tapi tahukah kalian ternyata dulunya Jeff the Killer adalah seorang anak remaja biasa yang bernama Jeff. Bahkan bisa dikatakan ia adalah anak yang sangat baik dan juga sangat tampan. Ia hidup di sebuah keluarga kecil bersama orang tuanya dan juga saudara laki-lakinya yang bernama Liu. Awalnya Jeff hidup normal-normal saja, seperti remaja pada umumnya, dan tidak ada hal-hal yang menyimpang dari dirinya. Hingga suatu hari kedua orang tuanya memutuskan untuk pindah rumah ke daerah yang cukup jauh. Awalnya Jeff menolak untuk pindah rumah, namun kedua orang tuanya tetap memaksanya. Dan disinilah Jeff mulai depresi karena harus meninggalkan teman lamanya dan harus beradaptasi di lingkungan barunya. Dengan sangat terpaksa ia pun harus mengikuti keinginan orang tuanya. Dan di lingkungan barunya, Jeff menjadi orang yang sangat tertutup dan tidak bisa bergaul dengan siapapun. Setiap hari Jeff hanya pergi dan bermain bersama saudara laki-lakinya yang bernama Liu. Hingga suatu hari terjadi sebuah insiden di mana saat Jeff dan Liu sedang pergi keluar rumah, mereka bertemu dengan 3 orang anak berandalan yang tampak seperti preman jalanan. Ketiga anak itu lalu menghampiri Jeff dan Liu yang sedang menunggu bus di pinggir jalan. Kemudian salah satu dari anak tersebut dengan nada kasar memalak uang dari Jeff dan Liu. Dengan berani Liu langsung menolaknya dan melakukan perlawanan. Sedangkan Jeff hanya diam ketakutan. Dan di saat yang sama salah satu anak berandalan tersebut mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan mengarahkannya ke Liu. Ia mengatakan agar Liu tidak melawan dan segera memberikan uang yang dimilikinya. Liu lalu hanya diam dan mereka mengambil dompet yang ada di sakunya. Melihat itu, Jeff benar-benar sangat marah. Ia merasakan ada sesuatu di dalam dirinya yang membuatnya ingin sekali menghabisi para berandalan tersebut. Jeff lalu berdiri dan tanpa rasa takut, ia melangkah maju untuk menghajar mereka bertiga. Dan dengan hebatnya, Jeff dapat mengalahkan 2 anak berandalan itu hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Jeff bahkan dapat merebut pisau dari mereka dan membuat mereka semua tidak berdaya. Namun sayangnya Jeff sedikit lengah, sehingga salah satu dari mereka masih bisa berdiri dan mengambil pisau yang dipegang oleh Jeff. 2 di antaranya lalu menangkap tubuh Jeff, sedangkan yang satunya lagi berlari ke arah Jeff untuk menusuknya dengan pisau.
Namun ternyata Liu datang untuk menyelamatkan Jeb. Ia dengan cepat menahan tusukan itu dengan tubuhnya sendiri, sehingga Liu yang menggantikan Jeb terkena tusukan pisau. Sedangkan Jeb dapat terselamatkan. Melihat kejadian itu seketika Jeb langsung marah besar dan terjadi hal aneh pada dirinya. Ia sangat sedih dan marah, namun anehnya mulutnya tetap tersenyum bahkan tertawa. Ia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, bahkan ekspresinya tidak seperti manusia normal. Dan itu membuat ketiga anak itu merinding ketakutan. Kemudian Jeb kembali mengambil pisau tersebut dan menusuk anak-anak berandalan itu dengan sangat tragis. Bahkan mereka terjatuh tidak sadarkan diri. Setelah menghabisi mereka bertiga, Jeb hanya tersenyum dan tertawa dengan tubuh yang berlumuran darah. Setelah kejadian itu, Liu dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, sedangkan ketiga anak berandalan tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Dan sejak saat itulah Jeb mendapatkan julukan Jeb the Killer, yang artinya Jeb sang pembunuh. Lalu atas kasus pembunuhan tersebut, Jeb langsung ditangkap polisi dan dikurung di penjara anak. Dan setelah diperiksa, ternyata Jeb mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya menjadi seorang psikopat yang memiliki naluri untuk membunuh orang. Polisi lalu memindahkan Jeb di ruang yang terpisah karena takutnya nanti Jeb akan membunuh tahanan yang lain yang ada di sekitarnya. Dan entah bagaimana Jeb melakukannya, Jeb the Killer dikabarkan berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Ia lalu menghilang tanpa jejak dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Yang pasti saat ia kabur dari penjara, Jeb sering menyerang dan membunuh orang-orang yang ia temui. Hal itu ia lakukan untuk memuaskan hasrat membunuhnya. Lalu dikabarkan Jeb the Killer muncul kembali dengan tampilan barunya, yang mana mulutnya ia sayat dengan pisau sehingga membentuk senyuman lebar, dan kelopak matanya juga menghitam akibat luka bakar. Ia juga selalu tampak menggunakan jaket hoodie untuk menutupi identitasnya. Hingga pada suatu malam saat semua orang sudah tertidur, Jeb the Killer kembali pulang ke rumahnya untuk membunuh keluarganya. Jeb diam-diam masuk ke kamar orang tuanya dengan membawa sebilah pisau. Kemudian ibunya Jeb terbangun karena mendengar sesuatu. Dan saat ia membuka matanya, ia sangat terkejut melihat anaknya Jeb yang sedang berdiri di depan kasurnya sambil tersenyum lebar. Ibunya Jeb langsung berteriak membangunkan suaminya. Namun itu semua sudah terlambat. Tanpa basa-basi, Jeb langsung menghabisi ibu dan ayahnya menggunakan pisau yang ia bawa. Tidak hanya itu saja, Jeb the Killer juga membunuh saudara kesayangannya yang sedang tertidur. Hingga keesokan harinya polisi menemukan ayah dan ibunya Jeb yang sudah tidak bernyawa lagi dan terkapar di kamarnya. Begitu pula dengan Liu saudaranya. Dan setelah melakukan pemeriksaan, polisi menemukan sebuah pesan dari Jeb the Killer yang mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh semua keluarganya. Konon katanya sejak saat itu, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jeb the Killer menjadi semakin banyak dan terus bertambah. Dan cerita ini pun dengan cepat tersebar di internet hingga menjadi creepypasta yang sangat terkenal hingga saat ini. Dan sampai sekarang masih belum diketahui apakah Jeb the Killer ini masih hidup atau sudah mati. Karena tidak sedikit yang mengatakan bahwa sebenarnya Jeb the Killer sudah mati. Dan yang bergentayangan sekarang adalah hantunya Jeb the Killer. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Jeb the Killer masih hidup.
Entah dia hantu atau bukan, yang pasti kalian harus selalu waspada ketika sedang tidur di malam hari. Karena Jeb selalu melakukan pembunuhan saat tengah malam ketika korbannya sedang tertidur. Kebanyakan korbannya akan dibunuh ketika mereka sedang asik bermimpi. Jadi korbannya tidak akan bangun lagi untuk selamanya. Tidak ada alasan pasti mengapa Jeb melakukan hal yang mengerikan seperti itu. Karena baginya ia melakukan semua itu hanya untuk memuaskan hasrat pribadinya saja. Nah, itulah tadi cerita mistis tentang asal-usul hantu Jeb the Killer yang dikenal sebagai pembunuh bermuka riang. Sampai sekarang masih banyak orang yang percaya bahwa kisah ini memang benar-benar nyata. Namun ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa Jeb the Killer hanyalah kisah fiksi belaka yang dikarang oleh seseorang. Dan perlu kalian ketahui bahwa cerita tentang Jeb the Killer memiliki banyak versi cerita yang berbeda karena telah mengalami banyak perubahan saat disebarkan di internet, sehingga kita tidak tahu yang mana versi cerita yang asli. Namun meskipun ceritanya banyak yang berbeda, tetapi inti ceritanya tetap sama. Jadi percaya atau tidak itu kembali pada kalian masing-masing. Karena cerita ini hanya bertujuan untuk hiburan semata. Dan untuk menambah wawasan kita semua tentang kisah-kisah menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time, stay cool. Bye-bye.